Kalau dengar kata himpunan yang kebayang pasti rapat, rapat, dan rapat. Tapi gimana kalau ternyata himpunan bisa jadi tempat kamu untuk tumbuh, belajar, atau bahkan nemuin keluarga baru? Lama nih berorganisasi di Himareta atau menurut kakak himpunan itu apa sih? Hai Agrotalkers, balik lagi di Agratalk Podcast, tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar kehidupan mahasiswa Rekayasa Pertanian ITB. Di episode kedua kali ini, kita bakal ngomongin seputar Himarekta Agrapana ITB, himpunan yang bukan cuma sekedar soal rapat ataupun proker-proker aja, tapi tempat kita untuk tumbuh, belajar bareng, dan berkontribusi bareng. Sebelumnya, perkenalkan aku Frilly dan sekarang aku lagi ditemenin nih sama kakak-kakak dari Himarekta Agrapana ITB. Halo Kak, Halo. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah gini baik, sehat, malam tidur dengan nyenyak, alhamdulillah. Kalau Hasbi gimana Hasbi? Oh, alhamdulillah baik juga nih kabar nih. Oke, mungkin boleh kenalin diri dulu, nama sama sekarang lagi menjabat sebagai apa di himpunan? Baik, perkenalkan semuanya, nama aku Rian Albarinsa ini panggilnya Rian, di sini sebagai Ketua Himpunan Himarekta Agrapana ITB. Oke, kenalin, namanya Azmi, eee, di peran sekarang nanti jadi direktur, PSDA Himarekta Agrapana. Oke, wah keren-keren banget nih ya, kakak-kakak yang nemenin kita buat ngobrol-ngobrol santai hari ini. Mungkin boleh langsung aja masuk ke topiknya, jadi kita bakalan ngobrolin soal himpunan nih, Kak. Oke, yang pertama, aku penasaran, waktu Kakak pertama kali masuk kuliah nih, apa sih pandangan Kakak tentang himpunan? Oke, soal himpunan ya, kita bicara secara umum dulu. Jadi ketika awal masuk, ITB, itu sebenarnya ada sebuah, rasa dugaan ya. Jadi kan kalau SMA, wah anak SMA kan berorganisasi kayak gini ya, di OSIS atau di MPK. Kita sebagai anak SMA pada saat itu ngelihatnya, wah ITB ini sebuah institusi pendidikan yang udah cukup tua, mahasiswanya pintar-pintar, baik-baik. Wah pasti organisasinya itu sudah sangat dewasa, sudah matang, dan sudah sangat, advance lah. Tapi ternyata ketika kita awal, masuk, mungkin di tahun pertama ya TPB, itu ternyata nggak beda-beda jauh organisasi itu di mana tempat itu, sangat, unik ya. Ada yang mungkin sudah sangat baik, ada yang masih, berjuang mencari apa fondasinya, itu. Itu sama juga seperti di Himarekta, apa yang waktu itu, gue secara pribadi lihat ya, ini Himarekta ini ruang perbaikannya itu masih banyak dan, bahwa memang berproses itu harus ada gitu, nggak semerta-merta sebuah organisasi itu tiba-tiba langsung di titik yang dia punya akar yang kuat, fondasi yang kuat, sistem yang kuat, itu enggak, memang harus ada prosesnya. Itu, ketika awal masuk, Awal Mas. gitu. Kalau Kakak gimana, Kak? Oke, Pandangan kalau saya mungkin, lebih sederhana ya, karena, waktu SMA itu saya lebih sering main dan gak terlalu banyak ikut organisasi. Jadi waktu awal tuh, sebenarnya cuman lihat, oh ini pertama tuh dari ini dulu, orasi pelangi itu, orasi pelangi terus kayak atau SKM tuh ya? iya OSKM, udah bendera nih, terus kayak, oh berarti nanti mungkin kalau udah masuk jurusan, teman-teman mainnya tuh teman-teman himpunan gitu. Jadi kepikiran aku tuh cuman sebatas itu pas awal, kayak gitu aja sih kalau awalnya ya. Oke, oke. Berarti, kan kalau dari maba, berarti banyak stigma-stigma dari, sebelum-sebelumnya kalau organisasi itu ya, banyak rapat. Aku juga sih sebenarnya berpikir kayak gitu waktu masih maba gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang berpikir kayak gitu. Nah, menurut Kakak sendiri kenapa sih masih banyak mahasiswa yang berpikir kalau organisasi itu kayak cuma, capek atau kayak rapat, proker-proker kayak gitu? Oke, stigma ya seperti sering rapat, sering proker atau capek itu umumnya memang karena ya ada, pasti sudah ada kejadian yang umum, ada hal yang umum, makanya bisa ada suatu stereotip kan. Stereotip ini muncul ketika kita lihat beberapa budaya-budaya di, beberapa organisasi, tidak hanya di ITB, di kampus-kampus lain mungkin, baik di dalam Jawa atau di luar Pulau Jawa, itu berarti ada persamaan yang demikian, bahwa wah di organisasi ini harus ada rapat untuk komunikasinya, kemudian, ini rapatnya mungkin,
kalau yang sering dijadiin konten itu rapat sampai tengah malam, Oh, seringnya ya, Kak? kadang ada alumni yang bikin lama, Yang ke-expose. ya gitu, itu yang biasanya ke-expose-nya. Nah, kalau, kenapa itu ada ya karena memang biasanya itu yang, bisa dijadikan konten yang relate untuk orang-orang, Oh. gitu. Karena kan ya namanya konten kreator pasti mencari konten yang, apa, ber masuk ya sama, audiensnya dan, ini hal yang sama. Tapi tidak semua organisasi itu demikian, tidak semua tuh mengadakan rapat, malah kadang ada beberapa organisasi yang ini harusnya ada rapat dulu ini untuk membahas Oh. itu, tapi ternyata dia langsung jalan. Makanya ada beberapa, plus minusnya di situ. Intinya kan sebenarnya rapat itu untuk apa dan, tujuannya apa, dan tentunya memahami batas manusia itu seperti apa. Makanya kalau seperti di Himalayar kami usahakan maksimal tuh, 3 jam, itu udah paling lama, itu bahkan di tingkat, pimpinan pun nggak begitu suka ada rapat 3 jam, gitu. Iya. Nah, makanya, pertama itu, kedua adalah ya tadi batas manusia, ya kita kan pahami, setiap, orang pasti butuh istirahat. Maka biasanya, kalau gua pribadi waktu itu mengarahkan di awal banget, itu kalau mau ada pertemuan paling, batas malam tuh 11 jam malam, itu udah paling malam. Kalau bisa paling Biar nggak terlalu lama juga ya, Kak? kecuali audiensnya atau kecuali partisipannya memang, tidak apa-apa mau lanjut, gitu. Contohnya pernah ketika di awal, kepengurusan, Akarkarya, kami dan Akarkarya itu kan kami akan, melakukan, waktu itu namanya adalah, rapat pleno untuk penentuan staf ini masuk mana, itu setiap, direktorat, setiap divisi, setiap bidang, ring satu ring 2 itu harus menyampaikan, para pendaftar ini cocoknya di mana, apakah di dia, apakah tidak di tempat dia, dan alasannya mengapa. Itu, kita mulai sekitaran jam 8 kita sepakati di awal, paling malam jam 11, kalau mau lanjut kita bicarakan lagi. Dan itu dalam keberjalanannya pas, waktu itu gue yang mimpin kan rapatnya, gua tanya balik, "Ini udah jam segini," gitu, kesepakatan sebelumnya kan kita istirahat, ini di-skors lanjut di pertemuan berikutnya gimana. Pada saat itu, para yang hadirin rapat lanjut lagi tapi ya sekitar 15 menit, jadi begitu. Sebenarnya kesepakatan mutual yang penting dalam, pertemuan rapat Berarti gitu. tergantung kesepakatan, terus kayak tergantung dari audiens dan mungkin konten yang disampaikan juga pada rapat itu ya, Kak? Oke, kalau, dengar-dengar kata plus minus dari himpunan nih ya, kan banyak kegiatan. Nah, sebenarnya fungsi dari himpunan untuk mahasiswa, khususnya di rekayasa pertanian ini apa sih, Kak? Oke, jadi himpunan, rekayasa pertanian, himpunan mahasiswa rekayasa pertanian Agripreneur ITB, itu sebenarnya fungsi paling utamanya, ini perkumpulan orang yang mahasiswa rekayasa pertanian, intinya itu saja. Apa yang ingin mereka lakukan, itu sangat kembali kepada mereka, karena kepentingannya adalah kepentingan pada masa umumnya, gitu. Makanya kan dalam, struktur kita, selain ada eksekutif, ada DPA. Di DPA ini yang merupakan perwakilan dari, anggota di setiap angkatannya, yang akan memasang, secara rangka yang lebih besarnya lagi, gitu. Seperti, dokumen-dokumen anggaran dasar anggaran rumah tangga, dokumen, garis besar program kerja, kemudian, dokumen-dokumen turunan lain, produk-produk hukum yang lain, begitu. Sehingga, karena mereka yang merepresentasikan masanya, angkatannya, anggotanya, itu para pelaksana eksekutif tuh bisa memastikan apa yang mereka lakukan itu tidak terlalu, melenceng dari apa yang dilakukan oleh masanya, gitu. Jadi kembali lagi fungsinya himpunan itu apa, sebagaimana masa ingin himpunan berfungsi, sebenarnya. Itu inti paling dasar ya. Karena toh seorang ketua himpunan itu hanya sebuah kepala gitu. Kalau nggak ada yang mau jalan, nggak bisa jalan, kayak gitu. Nah, oke, berarti kan di himpunan ini terdiri dari banyak orang dan bidangnya juga beda-beda, terus perannya juga beda-beda. Setiap orangnya juga pasti punya kesadaran yang beda-beda. Ada mungkin yang dia emang aktif banget di himpunan, ikut setiap prosesnya, tapi ada juga yang dia, jarang gitu atau nggak terlalu ikut di setiap prosesnya. Dan menurut Kakak gimana nih tanggapan untuk, 2 individu tersebut? Oke, kan buat mahasiswa yang aktif dulu ya di himpunan. Jadi buat, yang aktif ini, tentu mungkin dia emang pengen eksplorasi lebih banyak gitu, jadi dia bisa ikut semua prosesnya. Dan buat yang pasif, mungkin, emang ada prioritas lain di,
Akademik. ya di akademik, mungkin ada UKM juga kan di ITB kan, jadi nggak terus-terusan di himpunan lah. Dan, buat yang aktif, ya tadi ya mungkin dia cenderung nggak ada kerjaan lain selain di himpunan, makanya bisa ikut semuanya. Dan yang, pasif tuh seringkali saya lihatnya itu emang, aktif di UKM dan emang ketertarikan dia di, kegiatan-kegiatan himpunan itu beda gitu. Ada beberapa anggota yang cenderung lebih tertarik ketika kegiatan itu seputar pengabdian masyarakat, Oh, tapi ada yang, studi banding gitu. Jadi dia milih, kalau studi banding ikut mungkin karena dia pengen blind date sama himpunan lain tuh. Itu ada dapet juga, jodoh gitu. iya, ya mungkin yang udah punya jodoh dan lebih suka pengabdian masyarakat, lebih ikut ke Pengmas gitu sih. Berarti kayak setiap orang dia punya fokusnya yang berbeda-beda karena kayak, eee, balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Nah mungkin kan kita sekarang dari tadi udah fokus ngomongin tentang himpunan secara general gitu ya Kak, mungkin sekarang kita lebih fokus lagi mendalam tentang Hima Rekta Agrapananya sendiri. Nah sebelum lebih jauh tapi aku boleh nggak, Kakak jelasin sedikit tentang Agrapana? Anggap aja kayak Kakak lagi mau ceritain ke maba gitu, tapi hanya dalam satu kalimat. Duluan deh Pul, duluan. Boleh. Satu kalimat ya? Iya. Oke, kalau gua ngomong ke maba ya, Agrapana ini adalah seorang rekaysawan pertanian yang bebas untuk mengekspor apapun yang dia mau dan bagaimanapun caranya. Itu satu kalimat, Tam. Eh, Maksudnya ini agak referensinya ke Odin ya, Odin, bapaknya Thor tuh Oh, di, Thor Ragnarok tuh. oh, Ya sih mirip-mirip mhm, lah, cuman saya rubah dikit nih kalau harus ceritain ke maba ya. iya boleh. Eee, Agrapana tuh, bukan tempat gitu, tapi orang-orangnya. Oh, Gitu sih. is Dia kayaknya maba bakal mikir dulu tuh, cuman biar mikir aja sih. Agrapana Mas Gak kan beda mikir dikit sih. keren 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 banget nih, Kak. Nah, Kakak kan udah, lumayan lama nih ya aktif di Agrapana gitu ya. Nah, menurut Kakak tuh selama kalian udah berpengalaman di Agrapana, apa aja peran Agrapana yang Kakak rasain gitu? peran Agrapana yang dirasain ya, tentunya satu hal loh yang sangat dirasain itu pasti interaksi antar manusia, gitu. Kita kan sebagai mahasiswa teknik umumnya, berinteraksi antara dengan benda mati atau dengan ya kalau di rekayasa pertanian ya mungkin, seperti biomasa tanaman, hewan dan lain-lain yang memang tidak bisa memberi, feedback secara verbal manusia. Maka di himpunan ini kita ketemu dengan sesama agrapana, berinteraksi, lihat, "Oh ini sebenarnya sosial tuh seperti ini," gitu. Jadi, meskipun ya kadang ada kan perdebatan STEM versus soshum, tapi ya pada akhirnya itu semua akan melebur, saling menopang satu sama lain gitu. Dan di sinilah di tempatnya, bertemu dengan agrapana itu semua itu berproses. Oh, kalau gue punya pemikiran seperti ini, gue berkomunikasi dengan orang seperti ini, hasilnya akan seperti ini, gitu. Karena kan, oh mungkin ini, hal yang eksak dan logik, tapi kalau tidak disampaikan dengan dialektika yang baik, itu tidak akan sampai ke, orang-orang yang lain, nggak masuk. Justru kelihatannya kita yang nggak logik. Itu, bagian proses. Berarti kalau perannya itu lebih ke apa ya, soft skill juga ya yang didapat. Karena kan banyak juga kegiatan dari himpunan, pasti banyak juga nih, proker-proker mungkin ya yang kelihatan di IG, tapi mungkin, boleh diceritain nggak sebenarnya, selain yang udah ditampilin di IG nih ya, ada nggak sih, Agrapana tuh gimana di balik layarnya sebenarnya? Yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Oke. Jadi, mungkin kalau yang sudah ditampilkan di sosmed itu mungkin yang sudah di tahap dieksekusinya. Tapi di balik layar, proses seorang agrapreneur melakukan sesuatu, oke kita mungkin bahasnya proker dulu, itu cukup, bertahap. Misal apa dulu yang ingin dituju, objektifnya itu apa, dia ingin menjawab, sebuah pencapaian apa, maka akan turun. Nah, untuk objektif itu tercapaikan berarti kita perlu key result atau milestones yang seperti apa. Baru ketika itu, diperoleh, oh kita ingin mencapai ini, dan untuk mencapai itu kita harus, dapat menuju ini, Prosesnya ya, ya Kak? prosesnya baru bisa diturunkan, oh maka proker inilah yang cocok untuk diadakan. Makanya, eee,
pasti akan niscaya di setiap awal kepengurusan itu salah satu proses yang, paling terasa lamanya. Gitu. Eee, se sem serba hektik dan, serba, intens gitu. Oh, ini harus ngapain ini harus ngapain ini harus ngapain, siapa yang harus ngapain, kapan, di mana. Nah, itu semua proses di balik layar yang tidak, begitu terlihat di sosmed, gitu. Di mana, kita melakukan asesmen, melakukan, pembukaan, melakukan pencarian data, terus menginterpretasi kan. Berarti misal, kondisi himpunan seperti ini, masa seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan sebagai badan pengurus itu mengadakan program yang seperti ini, gitu. Baru setelah itu dilaksanakan baru bisa kelihatan, oh, ini propernya loh gitu di sosmednya. Di sosmed, di-posting gitu ya. Berarti kayak, justru banyak banget hal-hal yang berkesan kayak dari prosesnya, tapi yang emang orang lain nggak banyak tahu karena, nggak langsung posting di IG gitu ya. Eee, untuk Kakak sendiri nih, selama berproses tadi, ada nggak sih, pelajaran yang paling Kakak dapet gitu dari himpunan? Selain yang pernah Kakak dapetin di kelas? Mungkin boleh? Mungkin coba nanggepin ya buat ini ya, Lia Gravana belajar apa sih gitu. Lia Gravana mungkin saya belajar, banyak ya, bisa sisi ada satu lah. Cuman, utama itu emang, cara berpikir sih. Karena, itu juga, sempet saya ambil, salah satu peran lah di, himpunan ini dan itu beneran bikin saya mikir yang itu nggak belajar di kelas gitu. Belajarnya warkop, belajarnya pas lagi nongkrong sama teman-teman, Jadi gitu dari sih. kegiatan-kegiatan. Iya, terus, mungkin dari Agrapana juga, ya kan sih kalau main sama teman-teman Agrapana juga gitu kan, ya walaupun itu emang teman dekat, cuman kan satu himpunan gitu pada dasarnya kan. Itu juga belajar main biliar, belajar Oh. main, badminton lebih sering gitu. Jadi emang belajar banyak banget sih dan karena di kita tuh olahraga cuman lari doang, nggak belajar biliar, itu beda banget sih. Jadi kayak justru banyak banget nih, hal-hal yang dipelajarin di organisasi karena dari kegiatan-kegiatan yang tadi gitu ya. Kalau menurut Kakak sendiri gimana? Ada nggak, hal yang Kakak pelajarin selain di kelas gitu? Oke. Jadi, pemahaman atau pendekatan yang gue lakukan dalam berhimpunan ini justru, cukup apa ya, membaurkan ya, apa yang didapatkan dengan di kelas dengan apa yang kita lakukan. Karena, ibaratnya begini, eee, ilmu atau keilmuan itu kan yang kita pelajari dari hasil teori atau pengalaman orang, gitu kan memang dasar tumpukan ilmu kan seperti itu. Nah, hal yang kita peroleh itulah yang kita terapkan di keseharian, dalam berorganisasi, maka akan terlihat menjalankan ini dengan dasar keilmuan ini, oh hasilnya seperti ini, gitu. Misal dalam, ilmu manajemen kan ada misal top, middle, dan first line of management, itu entar kelihatan porsi pembagiannya itu harus seperti apa. Oke, kita coba terapkan di, organisasi. Karena kan agak mustahil lah kalau kita mau, secara, pionir nih membuat organisasi tanpa ilmu luar sama sekali kita cari langsung di lapangan, itu kan tidak efisien ya. Iya tidak. Itu. Nah, selain itu juga sebagai seorang mahasiswa itu akan melihat sejauh mana sih teori akan membawa, atau menyokong kita ketika berhadapan langsung di praktisnya, begitu. Itu yang, akan kalian temukan, oh di teorinya seperti ini, di pelaksanaannya seperti ini, kalau itu disinambungkan, oke kita bikin sistem sistem seperti ini karena ilmu-ilmunya adalah seperti ini, itu yang kita akan temukan. Jadi berarti kalau di organisasi ini kita bukan cuman teori aja gitu ya, tapi kayak praktek langsung karena kita sama-sama berinteraksi sama orang banyak. Jadi dari situ kita bisa dapat banyak, soft skill, pembelajaran-pembelajaran gitu ya, Kak. Nah, untuk nilai-nilai atau budaya, kan pasti di setiap organisasi atau di himpunan itu kan ada nilai dan budayanya sendiri. Nah, menurut Kakak gimana nih nilai yang paling terasa di Agrapana? Mhm. Atau mungkin dulu ya, eee, nilai yang paling kerasa itu, ini nggak usah saya sebutin nilainya ada apa aja, cuman yang jelas, saya jadi orang yang cenderung cenderung lebih kreatif dan inovatif lah di sini. Mungkin karena banyak Iya, rapat enggak. atau Karena jadi lebih sering ngobrol sama orang aja sih, jadi bisa dengar pendapat orang juga, dapat masukan dari ya beberapa orang akhirnya
coba bikin kayak gini deh, dan itu kalau sendiri tuh nggak kepikiran gitu. Dari diskusi kayak bertukar pikiran gitu Kak? Ya, Mmm. terus, eee, dari kreatif dan inovatif itu kan, ya himpunan ada beberapa kegiatan gitu, dan, ketika emang waktunya kita yang, mengurus kegiatan tersebut, hal-hal kreatif tadi bisa kita coba gitu di situ, dan ya puas aja gitu ketika lihat hasil inovasi yang kita lakukan tuh bekerja gitu di satu kegiatan gitu sih. Nah, berarti kan kayak lumayan banyak nih kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin, terus udah ada hasilnya juga. Tapi selama Kakak di Agrapana nih, sebenarnya lebih banyak capeknya atau lebih banyak manfaatnya sih, Kak? Mmm, gue bisa jawab deh ya, Boleh. buat banyak capeknya atau manfaatnya ya, menurut saya tuh capek itu bermanfaat gitu, Oh, kenapa karena, tuh, Kak? eee, saya tuh kan bingung ya kadang akhir minggu tuh mau ngapain, Mmm, terus biasanya himpunan tuh ada kegiatan di akhir minggu kayak gini lah. oh iya, Iya, capek capek gitu, tapi kalau saya nggak ikutan ini sih ngapain lagi gitu, jadi lebih ada manfaatnya kayak gini. ada hasilnya, Iya, capeknya tuh membuahkan hasil daripada gabut mungkin ya, Kak? itu sih. Kalau Kakak? Eee, ya sama ya kayak Rasmi, capek itu sebenarnya suatu, hal yang nggak apa-apa, biasa aja, manusia kan memang pasti akan, capek, tinggal bentuk capeknya seperti apa, apakah itu sepadan atau enggak. Nah, melalui himpunan ini yang kita coba bangun adalah, kita mengadakan kegiatan yang memang mungkin melakukannya capek, tapi hasil capeknya ini memang, dirasa memuaskan, gitu. Worth it Iya, ternyata. outdates sepadan. Karena ya sama ketika ada waktu kosong, pun kita kan juga nggak 24 jam itu belajar, nggak sepenuhnya itu waktu untuk tidur, itu kan ada waktu sisa. Nah, di sinilah, waktu di mana kita memiliki sumber daya waktu tadi dan itu bisa dimanfaatkan. Nah, makanya kembali lagi juga, mungkin agak balik ke yang tadi kebebasan untuk aktif atau pasif, itu, kami atau setidaknya gua dalam, kepimpinan yang di bawah itu sangat mengembalikan, sesuai keinginan dan minat, masing-masing karena merekalah yang bisa memahami apa yang bermanfaat untuk dirinya masing-masing, begitu. Nah, tentunya kami akan berusaha menyambut orang yang ingin aktif dengan memberi platform-platform, memberi, fasilitas dan ya upaya sumber daya untuk agar, eee, apa ya, keinginannya itu, tercapai dan, niatnya itu tidak sia-sia, gitu. Sehingga karyanya itu ada, Keren. karyanya itu ada. Nah, makanya banyak capeknya, banyak capek. Manfaatnya ada juga, manfaatnya sama, banyak, Kak. Jadi, penentuan ini capek aja atau ini, enggak, itu sangat subjektif, tapi umumnya kalau capeknya itu tidak sepadan, nah itu berarti ada suatu Lihat-lihat. ya ada suatu kesalahan di apa yang ingin dia tentukan atau ternyata, ketidaksesuaian dengan harapannya, umumnya sih seperti itu. Berarti kayak, mungkin ini tuh emang capek, tapi kayak ada hasilnya gitu ya, ada yang bisa kelihatan. Terus mungkin juga bisa jadi refreshing gitu ya, kayak misal setelah, hiruk-pikuk akademik, bisa berkegiatan atau mungkin kayak emang lagi nggak ada kerjaan, terus jadi, melakukan kegiatan yang emang ada manfaatnya gitu. Nah, setelah udah lama nih berorganisasi di Himarekta, menurut Kakak ada nggak sih perubahan yang Kakak alami di diri Kakak sendiri gitu? Oke, perubahan ya, tentunya paling utama adalah cara berpikir sama, karena kan kita, masuk di organisasi ini itu sudah ada misal beberapa struktur, oh biasanya pola untuk menghadapi program ini, caranya seperti ini. Misal kaderisasi seperti apa, untuk acara wisuda seperti apa, untuk acara kekeluargaan seperti apa. Itu, sangat bervariasi dan pola pikirnya pasti berbeda-beda. Dan itu di setiap tingkatan, posisi itu pasti akan berbeda. Di staf melihatnya seperti apa, oh kemampuan eksekusinya seperti ini, kemampuan untuk mengikuti apa, disiplin time-nya seperti ini. Kalau mungkin di tingkat, struktur atas lagi, kadip atau direktur, oh untuk merencanakan suatu kegiatan, untuk mengarahkan kerja seperti apa. Kalau tingkat yang lebih, atas lagi misalnya di ketua himpunan, oke, ini, berkompromi dengan pihak ininya, misal ada pihak, kampus atau pihak sesama himpunan, begini caranya. Kemudian memasang hal strategiknya seperti apa, menurunkan yang dari konsep abstrak menjadi suatu hal konkret yang bisa dilakukan. Biasanya seperti itu, tuh, sangat bergantung. Jadi kayak, banyak komunikasi dengan orang, jadi kayak alur berpikirnya juga
bisa kelihatan yang beda-beda, terus kayak kita juga bisa ngelihat pola pikir orang yang berbeda-beda gitu ya, Kak? Betul. Jadi karena, banyaknya interaksi yang bervariasi dan unik, itu jadi kita punya pemahaman juga terhadap diri. Sebenarnya pada akhirnya kalau pikirkan kembali ya, berproses dalam himpunan itu yang paling diperoleh adalah pemahaman terhadap diri sendiri. Karena, oh ternyata ketika misalnya gue berinteraksi dengan orang yang seperti ini, di lingkungan yang seperti ini, dengan kejadian yang seperti ini, gua tuh seperti ini. Itu akan sangat kembali lagi kepada pemahaman diri itu, pemahaman diri dan pemahaman berinteraksi, gitu. Nah, kalau dari Kak Hasmi sendiri gimana nih? Kayak, ada nggak perubahan yang Kakak rasain di diri Kakak? Oke, kalau buat perubahan itu, cukup banyak jujur nih buat, perubahan. Yang pertama tuh memang tadi cara berpikir sih. Jadi, ketika ngelihat satu masalah tuh, cenderung udah kebayang gitu selesainya tuh kayak gimana. Ya walaupun kadang jalannya dipikirin tengah-tengah gitu, cuman udah tahu harus ngapain. Karena pengalaman juga kali ya? Ya, eee, terus, buat perubahan lagi, tadi sih buat komunikasi sama orang ya. Buat komunikasi sama orang tuh emang beda beda banget gitu, sebelum dan sesudah, bergabung dengan himpunan, karena memang ngobrol tuh jadi kegiatan yang rutin gitu, itu, kita cenderung ngerti gitu orang tuh emang beda-beda dan menyikapi suatu perbedaan tuh kayak gimana. Terus karena emang apa ya, kalau di bagian saya tuh, cukup banyak, mengkaji ya di PSD ini. Jadi, perubahan tuh jadi apa ya, kalau saya jadi lebih sering baca aja sih jadinya. Apalagi ya kaderisasi gitu, MSDA itu kan emang Menyangkut manusia ya gitu ya, Kak? ada data-data juga kan, jadi lebih sering baca aja sih sampai ke bawah juga gitu, jadi baca buku juga sampai sekarang, gitu sih perubahannya. Perubahan. Berarti kayak karena di himpunan jadi ada alur komunikasi yang beda-beda juga, jadi komunikasi dan mungkin kayak karena ada keharusan bidangnya, mengkaji tentang apa, jadi malah membuat sesuatu kebiasaan yang, merubah diri. Iya. Jadi lebih baik tentunya ya, Kak. Terus, aku penasaran nih, selama Kakak di himpunan, selain kayak udah, kerja, ada proker atau kegiatan sehari-hari, boleh diceritain nggak momen paling berkesan atau challenging selama berhimpun gitu? Oke, paling berkesan ya, mungkin di luar proker-proker itu ketika awal, mendirikan kepengurusan itu di Astarani. Mungkin ada 2, yang pertama itu dulu, yang pertama ketika, mendirikan awal kepengurusan, karena dari setelah Sertijab itu kan masih berdiri tunggal ya sendiri. Ketika, serah terima jabatan, penetapan bahwa yang sebelumnya diselesaikan jabatannya sekarang naik jadi penjabat baru, itu, sebuah proses yang sangat sulit tuh, karena ya memang tes utamanya kerjaan utamanya adalah membangun sistemnya dulu, gitu. Jadi Terutama masih kahim dulu nih ya, Kak? iya, ketika awal banget, menjabat sebagai Kahit. Karena, apa yang dibawa itu kan ketika pada saat itu yang gue bawa kan sistemnya agak cukup berubah kan, sistem kerja seperti apa, sistem keuangan seperti apa, sistem untuk, proses administrasi seperti apa, dan itu, sangat intens, berpikir, berdiskusi, kemudian mencari jalan yang baiknya, kemudian dan, menyusun timnya, gitu. Karena kan kayak yang kita, pelajari setelah merencanakan itu ada mengorganisasi. Menempatkan orang di mana, memberikan fungsi seperti apa, kalau kita sering, bahas arahan kerjanya seperti apa, job desk-nya seperti apa, itu, karena kembali lagi seorang pemimpin itu kan di antaranya kenapa selalu ditanyakan visi atau misi, karena dari visi ini tuh kita bisa lihat, nih pemimpin itu melihat apa sih sebenarnya, konsep apa yang dia lihat, dan bagaimana, cara dia mengartikan apa yang dia lihat menjadi sebuah langkah yang bisa dijalankan secara nyata, dan itu nggak mudah, gitu. Nah, dengan pemimpinan yang, mungkin tidak tepat, maka apa yang dilakukan seluruh badan sampai tingkat stafnya itu bisa ke arah yang salah, gitu. Oh. Jadi mungkin kerja mereka itu udah tepat secara kejaran, teknis, deadline-nya benar, teknisnya benar, tapi outcome-nya itu karena ya tadi pasangan konsep abstraknya itu tidak sesuai, itu secara garis besar itu nggak begitu berdampak, gitu. Itu, suatu hal yang bisa dibilang paling berat bertumpu kepada seorang pemimpin, gitu. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua adalah momen, ketika sebelum menjadi KHM berarti adalah ketika menjadi anggota dewan, perwakilan, anggota itu, memimpin untuk merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Oh, gitu. Nah itu, hal yang bisa dibilang paling intens, kerja yang paling intens. Seminggu kita bisa meeting, 3 kali secara offline dan itu hampir nggak ada batasnya. Pernah sampai dari sekretariat udah kemalaman, kampus mau tutup, kita pindah lagi, lanjut kerja lagi di tempat, pas suatu warung nongkrong gitu. Karena warkop. ya, warkop, itu Wayana ya, itu sampai jam 2 pagi tuh bahas ini. Dan yang dibahas tuh bahkan salah satu ya contohnya pada saat itu bisa sangat detail ya waktu itu sampai tata bahasa, ini pakai titik atau pakai koma, ini pakai kata ini atau pakai kata ini. Karena kan, Detail menulis gitu ya? iya sebenarnya tuh, karena menulis sebuah aturan itu ada kekhawatiran bahwa ini diinterpretasi secara lain dibanding yang kita pada saat itu ingin, memasangkan sebuah, Beda pil ya batasan dan, regulasi, gitu. Itu 2 hal yang, bisa dibilang paling berasa dan intens ya, selama berhimpun, gitu. Berarti kayak, paling menantang tuh waktu mikirin mau dibawa kemana sih sebenarnya himpunan ini gitu ya. Terus kayak, mencari orang-orang yang cocok juga mungkin, terus untuk, menentukan, rapat-rapat secara detail agar nantinya tuh nggak ada yang miss gitu ya, Kak? Betul, karena kan, apa, ketika udah ada nih idenya, kalau tadi kan visi misi konsepnya, itu mau komunikasinya gimana? Apakah disatukan dulu semua orang atau mau satu persatu yang lebih personal? Tentunya kan, ada plus minus ya, ketika yang satu persatu mungkin orang itu akan lebih ngerti, iya, apa, bebannya adalah di diri, sendiri gitu. Nah berarti per orang tuh bisa 1 jam, bisa 2 jam, dibandingkan kalau semuanya langsung selesai di 2 jam. Nah, ya itu, seni aja, seni berorganisasi, seni bermanajemen lah. Berarti itunya juga dipikirin gitu ya secara matang biar kayak lancar lah semuanya nanti. Iya betul. Kalau dari Kak Hasmi sendiri nih Yang paling berkesan ya? iya, Kak. Paling berkesan itu, yang pertama itu, waktu aklimatisasi 2024 ya. Itu karena Osjur nih, iya osjur, itu osjurnya Rekayasa Pertanian tuh. Itu karena, jujur saya baru pertama kali, jadi ketua ya buat suatu kepanitiaan dan itu bisa dibilang belajar dari nol lah. Terus emang waktu itu ambisinya, eee, cukup besar ya, saya pengen angkatan 2022 gitu, yang jadi teman-teman panitia itu, eee, merasakan dampak yang sama gitu buat, masing-masing orangnya. Jadi, jadi teman-teman panitianya itu bukan dari teman-teman dekat doang, tapi yang Satu angkatan. iya, yang satu angkatan itu, terlibatlah di situ dan itu jujur, cukup menantang ya karena tiap orang ternyata palanya beda-beda juga nih, cara ngomongnya harus beda juga. Itu itu capek sih. Terus itu ada sih ngerasa keren aja sih hari-hari itu ya, walaupun mungkin yang lain lihatnya biasa aja ya, tapi kayak, "Ih gila deh, bisa aja sebulan nih." Iya, itu kayak, ini sebulan lebih malah ya, terus sama perencanaan dan lain-lain itu akhirnya selesai juga. Itu berkesan banget sih, itu pengen nangis loh aku ini. Cuman ada lagi nih yang kedua nih, kalau yang lebih santainya itu, sama tuh dulu, ini tahun berapa berarti, tahun 2023 tuh ya, terus saya masih kecil tuh, masih gini, baru baru lantik lah. Itu tadi, ada ini kan ada senior. Ada seni Iya, teman-teman yang lebih tua itu emang dari dulu sering nongkrongnya di Wayana kan. Cuman karena waktu itu masih kecil, kayak nggak relate aja sama obrolan mereka, kan obrolannya kalau nggak, organisasi kerja gitu ya. belum tahu "Ini apa sih, ngomong apaan sih?" Kayak, "Yang ngasih dong, yang ngasih," gitu. Terus, serius banget. iya, akhirnya tuh saya sempet pindah warkop itu, jadi saya nggak nongkrong di situ. Saya pindah warkop yang lebih asik lah, yang Biar orang obrolannya lain. iya, anak-anak muda tuh di situ. Oh, Terus emang masuk tahun ketiga, terus kayaknya kita udah gede dah, kayak oh, kita ke bawah yuk. udah saatnya. Iya, terus akhirnya ngerti gitu, oh pantesan ngobrol-ngobrolin ini, Ternyata karena emang udah umurnya aja udah gitu. masanya, setiap Iya orang ada masanya. iya, di titik itu titik balik pendewasaan aja sih. Jadi itu berkesan banget, kayak yang dulunya kita anggap ini apaan sih, ternyata itu penting gitu buat kesehatan kita gitu.
Itu sih. Berarti yang paling berkesan tuh tadi yang kalau, awalnya tuh ada beban nih, tapi ternyata pas udah beres tuh kayak malah seneng banget banyak plong, terus, sama ternyata, yang dulu kita anggap tuh apaan malah jadi kayak, "Oh ternyata itu kita sekarang." Iya. Oke, ini kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Eee, Gimana harapan Kakak untuk Agrapana ke depannya? Ini dulu deh. Oke, buat Agrapana ke depannya, eee, ini yang selalu saya pikirin dari masih kecil. Agrapana tuh emang, keren tuh karena orang-orangnya gitu. Jadi, jangan pernah berhenti berpikir kalau kita tuh nggak keren gitu. Kayak Terus harus emang harus sepede itu gitu buat, terus berkembang ya nantinya. Jadi buat Agrapana ke depannya, saya harap orang-orangnya, tentunya lebih semangat, terus, bisa terus jagain adik-adiknya ya, karena itu memang peran orang tua penting sih buat tumbuh kembang, masih kecil. kan generasi-generasi Iya, selanjutnya ya, Kak. penting banget. Jadi sama ini sih, eee, belajar yang bener juga itu penting sih buat teman-teman semua. Paling itu aja. Lanjut, Pul. Harapan ya, tentu harapan utamanya itu lah bertahun-tahun di sini tuh sebenarnya harapannya agar pengen itu tidak terlena gitu kan. Karena kan biasanya kita, mungkin melihat, oh, harusnya bisa seperti ini nih, dan kita pengen seperti ini. Tapi kadang ada step yang terlewat gitu, bahwa, ini yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dan harapannya tidak terulang kembali gitu. Jadi, eee, makanya kadang kita sering dengar bahwa belajar sejarah itu agar tidak mengulang kesalahan yang sama, gitu. Bener banget. Keterlenaan, kecenderungan untuk keterlenaan itulah yang, diharapkan tidak terjadi, gitu. Karena, eee, selama regenerasi, setiap tahun pasti akan, ada saatnya hal-hal yang krusial di saat lalu itu, kita lakukan dan kita hadapi, itu terlupakan atau, tidak, terlalu dipelajari. Nah itu harapannya jangan terlena aja. Jangan cepet puas juga gitu kan ya, Kak. Jangan sempat puas, terus, belajar dan harapan satunya lagi adalah, terus, berkembang continuous improvement. Kalau sebelumnya segini, oke benchmark naikin lagi segini. Kalau berikutnya, udah nyampe sekian, ya naikin lagi, gitu. Makanya bagian dari yang agar tidak terlena adalah belajar sejarah agar kita bisa lihat benchmark-nya itu seperti apa, dulu seperti apa, maka minimal berikutnya itu seperti apa. Itu harapannya untuk, teman-teman di Agrapana. Berarti tetap ada target nih ya untuk selanjutnya, biar kayak tujuannya tuh mau dibawa kemana nih Agrafana ini gitu ya. Ya, betul. Nah, mungkin kata Odin tadi kali ya, Kak, kayak Agrafana tuh, orang-orangnya yang Iya penting. bener. Oke, ini seru banget nih ya, obrolan kita hari ini dari cerita Kakak-kakak bener-bener, insight-nya tuh nambah banget gitu, pengalamannya juga seru-seru. Kita dapat kalau misalnya Agrapana ini bukan cuma soal kerja yang capek, proker aja, tapi banyak proses di balik itu, banyak pembelajaran dan juga kekeluargaan di baliknya. Oke, mungkin terima kasih buat Kakak-kakak yang udah nemenin ngobrol hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus ya, Kak. Amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah nemenin sampai akhir, Agra Talk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.